Nabi SAW menjelaskan tentang aneka respon manusia terhadap ilmu. Beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil katsir asabat ardan." Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku untuk disampaikan kepada umat manusia seperti apa? Al-ghaithil katsir, seperti hujan lebat, asabat ardon, yang turun di muka bumi. Sehingga beliau memisalkan ilmu seperti air hujan, dan beliau memisalkan hati manusia seperti layaknya tanah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada 3 jenis tanah ketika menerima air hujan. Yang pertama, ada tanah yang subur, yang dia bisa menyerap air. Ketika air hujan itu terserap di dalam tanah tadi, yang butul kal awal ushba, ada aneka pepohonan, rerumputan, tanaman yang bisa tumbuh, sehingga masyarakat bisa mendapatkan sumber bahan makanan darinya. Yang kedua, ada tanah yang dia bisa menampung air. Dia tidak menyerap secara total, sehingga ketika ada air dia tampung, maka masyarakat bisa mengambil air darinya, baik digunakan untuk minuman mereka sendiri, atau digunakan untuk mengairi tanaman, atau diberikan kepada binatang. Lalu ada jenis yang ketiga, yang kata Nabi SAW, innama hiya ki'an, itu adalah tanah gundukan berbatu. Tanah gundukan berbatu yang dia tidak menerima air dan tidak bisa menampung air. Ini digambarkan oleh Nabi SAW seperti orang yang lam yarfa lahu ra'san, dia tidak mau mengangkat kepalanya untuk ilmu, nggak mau belajar. Sehingga digambarkan Nabi SAW seperti tanah gundukan saking kerasnya. Di area Temanggung ini banyak bebatuan, banyak pegunungan, tapi bisa menyerap air ya. Sehingga pegunungan Temanggung termasuk subur Pak ya. Mungkin Bapak bisa bandingkan dengan bebatuan atau pegunungan yang ada di Mekah atau di Madinah. Apa isi pegunungannya? Semuanya batu. Sehingga ketika turun air hujan, gak nampung sama sekali, gak nyerap sama sekali. Maka pegunungan yang ada di sana tidak sebagaimana di tempat kita, bisa ditanami lombok, bisa ditanami kacang, bisa ditanami apalagi wortel, kemudian kentang dan seterusnya. Tapi di sana cuman tumbuh lumut di permukaan. Kalaupun ada rumput, hanya di celah-celah batu. Dan seperti itulah keadaan hati manusia. Kalau dia sama sekali tidak mau dilembutkan dengan ilmu, maka hati itu akan mengeras. Nah, salah satu di antara cara untuk melembutkan hati adalah perlu dilakukan penekanan terhadap batin. Itulah nasihat-nasihat yang menyentuh, nasihat-nasihat yang membuat hati manusia menjadi tersentuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran ini sebagai ayat yang bisa melelehkan gunung. Maka seharusnya hati manusia bisa menjadi lunak dengan ayat-ayat Al-Quran.